Di alam rahasia, praktik tanpa pamrih berlanjut selama lebih dari setengah hari sebelum secara bertahap berhenti. Setelah esensi terakhir dari esensi darah merah diserap ke dalam bloodline, Qin Yichen juga menghela nafas lega. Saat ini, di dalam darahnya, ada bintik-bintik kecil yang muncul dari waktu ke waktu. Bintik-bintik kecil itu bukan lagi esensi darah dari tipe sebelumnya, tetapi kekuatan garis darah Qin Yichen sendiri. Dalam aliran darah, kekuatan yang kuat membanjiri 4 anggota tubuhnya. Meskipun napas Qin Yichen saat ini masih puncak, tidak ada peningkatan, tetapi merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuh. Qin Yichen tahu dengan jelas bahwa pusat kekuatan suci biasa tidak akan menjadi lawannya. Perbedaan antara dia dan Holy Powerhouse hanyalah itu saja. Namun, ini juga merupakan poin yang paling merepotkan baginya, karena sampai sekarang pun, dia belum menyentuh keberadaan, potensi. Hanya pencapaian besar, jahat, yang dapat menembus ke tingkat suci. Tetapi, jahat, miliknya sendiri belum terbentuk sama sekali. Dalam hal ini, Qin Yichen juga tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga puncak yang terjebak pada langkah ini, dan mereka tidak dapat menerobos seumur hidup. Dan dia tidak mencapai puncak terobosan hanya dalam beberapa bulan. Mungkin, itu tidak cukup waktu untuk menyentuh langkah itu. Apalagi dalam perjalanan menuju kultivasi, meski sedang terburu-buru, percuma. Esensi darah yang diperoleh di alam rahasia ini memberinya perasaan, mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos ke tingkat suci. 81 alam rahasia. Setelah menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi terbaik, Qin Yichen berdiri dari kolam, dan setelah menarik napas dalam-dalam, tatapannya bersinar dengan warna tegas ke arah bukaan di kejauhan. Setelah keluar dari alam rahasia ini, Qin Yichen melarikan diri seperti biasa. Namun, dia tidak menemukan bahwa, di kejauhan, ada 2 bayangan indah yang diam-diam mengawasi gerakan di kejauhan. Nah, bagaimana nafas orang itu familiar? Melihat siluet yang dikejar oleh 1000 Holy Powerhouses, wanita cantik berjubah putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. 1000 Snow adik perempuan, Patriark memberitahumu banyak hal, bukankah itu ada hubungannya dengan anak ini? Di sisinya, seorang wanita berpakaian merah juga terkejut. Dalam hal ini, wanita berpakaian putih itu tidak menjawab, tetapi sepasang mata berkaca-kaca menatap siluet yang melarikan diri dengan cepat. Hehe, jika Patriark memintamu untuk berurusan dengannya, kita tidak harus melakukannya. Orang itu benar-benar mampu. Apa yang dia lakukan adalah membuat orang dan dewa marah. Itu telah menyebabkan begitu banyak pusat kekuatan suci untuk diburu. Wanita berpakaian merah menyembunyikan bibir Zhu dan tersenyum. Jika Patriark ingin kita membantunya, saya pikir kita hanya bisa melawan ke rumah kita. Untuk gumamannya, wanita berpakaian putih itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Tetapi sepasang alisnya tidak bisa menahan kerutan. Patriark mengatakan bahwa untuk menstabilkan benua ini, leluhur mengubah esensi darah mereka menjadi 9x9. 81 berfungsi sebagai tim besar untuk tinggal di sini. Ada begitu banyak talenta dalam 10.000 keluarga yang tidak diharapkan, yang bisa mendapatkan esensi darah leluhur kita. Yah. Ketika dia mengetahuinya, aku bisa mendapatkannya lagi, tapi aku bisa menghemat banyak tenaga. Saat ini, di benak wanita berbaju putih ini, dia punya rencana lain. Di hari-hari berikutnya, pengejaran benua 10.000 keluarga terus dilakukan di Battle Domain 10.000 keluarga. Selama waktu ini, pembangkit tenaga suci itu juga memikirkan cara yang tak terhitung jumlahnya, baik terlebih dahulu ke arah Qin Yichen melarikan diri, atau meletakkan berbagai formasi yang kuat. Namun, mereka mencoba segalanya dan gagal membunuh Qin Yichen seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dalam pengejaran ini, mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan Qin Yichen tampaknya semakin kuat dan kuat. Meskipun nafasnya tidak banyak berubah, tetapi pembangkit tenaga listrik yang merasa sedikit lebih sensitif dapat merasakannya, dan yang terakhir semakin mudah untuk mengatasi pengejaran mereka. Dalam perburuan panjang bagian ini selama setengah tahun, banyak pusat kekuatan Qin Yichen terpaksa mundur dari perburuan karena tekanan pada 10.000 benua etnis. Beberapa orang berhenti, dan beberapa orang ikut berburu, sehingga tim yang mengejar Qin Yichen tidak berkurang hasilnya. Namun, untungnya bagi tangan King Ye, meskipun pada awalnya ada 2.3000 pembangkit tenaga suci, jumlah pembangkit tenaga listrik yang mengejar Qin Yichen selalu sekitar 1000. Setengah tahun kemudian, bagian utara dari 10.000 benua. Berikut adalah gurun yang luas dengan warna kuning kemerahan. Sepintas, pasir kuning yang tak berujung telah menyebar ke ujung garis pandang. Saat ini, gurun kemerahan ini tidak sepi. Angin yang mengerikan mengamuk, dan gelombang badai yang kuat terus-menerus berdampak antara langit dan bumi ini. Pasir kuning penuh dengan langit, dan pemandangan ditutupi olehnya. Dan sumber angin yang mengamuk ini tidak terbentuk secara alami, tetapi perang pecah di padang pasir. Dalam persiapan, itu adalah perburuan yang sangat berbeda. Di udara, siluet yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit. True Origin yang agung menyapu keluar dari dalam tubuh. Jalur ofensif True Origin yang parah bersiul dari mereka. Dan kemudian turun menuju serangan di gurun di depan. Bang!
Bang! Di bawah serangan menyembunyikan langit dan menutupi bumi, tanah di sana berguncang. Jalur retakan besar menyebar seperti sarang laba-laba, dan di pasir kuning itu, ada siluet serigala yang menghindari dan melawan dengan. Jika pemandangan ini dilihat, itu akan luar biasa. Ada lebih dari 1000 siluet di seluruh langit, dan pengepungan hanya satu orang, dan napas orang itu jelas tidak setingkat dengan mereka, hanya level terhormat itu saja. Nyatanya, dalam lebih dari setengah tahun, adegan ini tidak jarang, telah dipentaskan berkali-kali di Battle Domain 10.000 keluarga. Siluet kesepian itu persis Qin Yichen. Qin Yichen telah lama terbiasa dengan ini, tetapi, tidak seperti di masa lalu. Qin Yichen tidak lagi melarikan diri dengan putus asa. Untuk serangan itu, hanya beberapa yang menakutkan dan kuat yang menghindarinya. Untuk beberapa serangan individu, dia tidak hanya tidak mengelak, tetapi dia dengan sengaja membanting. Di atas langit, lebih dari 1000 pembangkit tenaga suci juga telah dicemooh sejak awal dan menjadi lebih bermartabat. Selama lebih dari 6 bulan, mereka dapat dikatakan telah melihat Qin Yichen tumbuh lebih kuat di bawah pengejaran mereka. Seorang junior peak junior, yang dapat bertahan hidup dengan mengandalkan baju besi yang menentang surga, masih bisa mengerti. Tetapi Qin Yichen sekarang tidak lagi hanya peduli untuk melarikan diri. Mereka bahkan merasa bahwa yang terakhir menganggap ofensif mereka sebagai metode kultivasi. Bagaimana ini membuat mereka marah?